Selamat pagi, nama saya Benedikta Jennifer Sandri atau biasa dipanggil Jenny. Saya adalah mahasiswa Akpindo jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 4. Kali ini saya akan membicarakan tentang macan tutul. Tema yang saya ambil adalah macan tutul yang diambang kepunahan. Macan tutul atau Panthera pardus merupakan salah satu karnivora yang menduduki puncak teratas dalam rantai makanan di Taman Nasional Baluran. Di Indonesia, macan tutul mendapat julukan sebagai macan kumbang karena kemahirannya dalam memanjat pohon. Tubuh macan tutul didominasi warna kecoklatan dengan bintik hitam yang tersebar di seluruh tubuhnya. Macan tutul ini lebih aktif berburu mangsa di malam hari, dan mangsanya yang terdiri dari aneka hewan lebih kecil yang biasanya diletakkan di atas pohon. Menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature, memasukkan macan tutul ke dalam golongan FU atau vulnerable yang bermakna hewan yang sedang diambang kepunahan. Populasinya terus menurun akibat berbagai ancaman, terutama karena alih fungsi lahan dan aktivitas manusia. Hal yang paling mengkhawatirkan kondisinya sekarang adalah habitatnya yang mengalami penurunan hingga 84% dari sejarah distribusinya. Saat ini macan tutul hanya mendiami sekitar 22 blok hutan yang terfragmentasi satu dengan lainnya. Populasi macan tutul saat ini masih mengalami ancaman. Sejak tahun 2008 sampai 2020, tercatat sedikitnya terjadi 87 konflik antara manusia dengan macan tutul. Diperkirakan sebanyak 18 individu mati dan 29 individu dievakuasi. Yang dari jumlah itu ada yang cacat dan kritis. Sedangkan macan tutul yang mati diburu dan diperdagangkan ada 19 individu dari kurun waktu 2007 sampai 2019. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan membangun pusat penyelamatan macan tutul di Jawa. Tujuannya adalah untuk menghindari kepunahan macan tutul. Menteri memastikan bahwa macan tutul yang masuk ke perkampungan berarti adalah macan tutul yang habitatnya telah terganggu, lingkungannya rusak, atau tidak adanya mangsa untuk dimakan. Menurut Zulkifli, pemerintah telah membuat konsep penataan kawasan seperti hutan lindung dan konservasi. Namun karena pertumbuhan penduduk dan harga komoditas hutan yang tinggi, habitat untuk satwa malah menjadi sebuah perkebunan atau villa. Zulkifli berkata bahwa semua satwa berhak untuk hidup dan lingkungan yang harus ditata. Agar macan tutul tidak habis dibunuh warga, pemerintah akan membuat pusat penyelamatan, seperti untuk harimau di sejumlah daerah di Sumatera. Menurut Zulkifli, hutan produksi seluas 2,4 juta hektar yang dikelola oleh PT Perhutani bisa dipakai seluas 500 hektar untuk pusat penyelamatan dan penangkaran macan tutul. Salah satu penyebab kelangkaan satwa adalah rusaknya lingkungan hidup atau habitat asli mereka. Rusaknya lingkungan ini terjadi karena dari alam itu sendiri dan perbuatan manusia. Manusia juga melakukan perburuan atau penangkapan dan perdagangan secara ilegal. Hal ini semakin menyudutkan keberadaan satwa, terutama satwa langka. Maka dari itu sangat penting bagi manusia untuk sadar dan ikut melakukan konservasi terhadap satwa-satwa langka yang ada di Indonesia agar tidak punah. Berikut adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan satwa-satwa langka. Yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai satwa langka. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Jika masyarakat telah teredukasi tentang hal ini, maka kepunahan satwa dapat dicegah. Yang kedua, menetapkan target edukasi masyarakat. Edukasi tetap dilakukan kepada seluruh masyarakat. Namun, lebih mengutamakan masyarakat yang hidup di tempat-tempat yang sering terjadi kerusakan lingkungan dan pemburuan satwa, seperti masyarakat yang hidup di pesisir laut dan di sekitar hutan. Yang ketiga,
memberi dukungan terhadap upaya pelestarian. Masyarakat harus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait yang sedang melakukan pelestarian lingkungan maupun satwa. Masyarakat bisa membantu dengan cara memberikan dukungan secara moral dalam setiap kampanye yang dilakukan atau memberikan bantuan secara finansial. Yang keempat, membuat penangkaran. Bagi masyarakat yang mampu dan berdedikasi yang tinggi dalam upaya pelestarian lingkungan dan satwa ini, masyarakat bisa membuat penangkaran. Penangkaran bisa melindungi satwa dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memberikan kesempatan bagi satwa untuk berkembang biak. Perkembangan biak ini tentunya sangat penting, terutama bagi satwa yang terancam punah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah dalam kata-kata saya. Semoga hal yang tadi saya sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan serta membuat banyak orang ikut tertarik dalam upaya pencegahan kepunahan macan tutul. Terima kasih dan selamat pagi.